Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Natasha Kristi Brumilala dengan NIM 23095111023. Saya dari kelas D Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya membuat video tentang case based learning 2, mata kuliah manajemen dan kesehatan babi dengan topik pembahasan yaitu reproduksi dan perkembangbiakan pada babi. Apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Check it out! Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang. Apa sih latar belakang dari topik kita kali ini? Latar belakang dari topik kita kali ini yaitu tanpa pengelolaan dan tata laksana yang baik, produksi ternak yang akan dihasilkan tidak akan sesuai dengan harapan. Sehingga diharapkan peternak haruslah mengelola dengan baik sabta peternakan khususnya. Karena sabta peternakan ini merupakan landasan kita untuk mengembangkan dunia peternakan. Sabta peternakan itu sendiri meliputi bibit, pakan, kandang, pencegahan penyakit, reproduksi, pemasaran, dan pasca panen. Manajemen reproduksi babi sendiri merupakan suatu pola pemeliharaan yang harus dilakukan oleh peternak, meliputi pubertas, siklus birahi atau estrus, perkawinan, kebuntingan, kelahiran, dan masa laktasi, serta efisiensi reproduksi. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai apa yang akan kita pelajari pada topik kali ini. Yang pertama itu ada pubertas. Pubertas merupakan periode saat organ-organ reproduksi babi pertama kali berfungsi dan menghasilkan telur atau sperma dewasa. Seekor babi jantan akan mencapai pubertas pada umur 5-6 bulan, meskipun tidak digunakan sampai mencapai umur 7-8 bulan dan hanya sebagai pejantan serap. Berbagai faktor berpengaruh terhadap munculnya pubertas pada babi betina. Itu ada 4 faktor. Yang pertama, babi landrace mencapai pubertas lebih dini daripada betina Hampshire, Yorkshire, dan Duroc yang diamati dari banyaknya birahi pada umur 6 bulan. Yang kedua, makanan yang baik pada saat pertumbuhan akan mempercepat terjadinya pubertas dan sebaliknya. Makanan yang kurang saat pertumbuhan akan memperlambat pubertas. Yang ketiga, di negara-negara subtropik, babi betina ini lebih lama mencapai pubertas dibandingkan daerah musim panas. Dan mungkin hal ini disebabkan oleh kondisi klimat yang panas dan lembab. Yang terakhir yaitu yang keempat, babi betina yang dipilih untuk bibit seharusnya memperoleh cahaya 18 jam per hari, karena cahaya yang lebih banyak akan mempercepat terjadinya pubertas. Yang kedua, setelah babi darah atau calon induk dikawinkan secara tepat, perlu dilakukan pengecekan setiap 20-21 hari selama 2 kali berturut-turut untuk memastikan kebuntingan sudah terjadi, yaitu tidak memperlihatkan tanda-tanda estrus. Hari kebuntingan dihitung saat babi dikawinkan dan hari partus 115 hari kemudian. Tujuan memelihara induk yaitu menghasilkan dan membesarkan anak-anaknya sampai saat penyapihan. Proses kelahiran anak babi merupakan perubahan drastis suhu yang konstan 103 derajat Fahrenheit menjadi 36 derajat Fahrenheit. Dari suhu hangat tubuh induk daging anak babi akan keluar berpindah melalui leher rahim menuju ke suatu tempat dengan kondisi dalam keadaan basah serta dingin berangin. Jika beranak dengan jumlah liter size atau 13 di dalam selang waktu 20 menit per kelahiran, maka akan memakan waktu rata-rata 260 menit atau 4 jam lebih. Yang ketiga itu adalah laktasi. Proses pelepasan susu dipengaruhi oleh hormon dan mekanismenya adalah melalui stimulasi dari hipotalamus, oksitosin dari kelenjar hipofisis posterior yang disekresikan ke dalam darah akan menyebabkan kontraksi sel-sel mioepitel di sekeliling alveoli dan saluran susu. Namun pelepasan oksitosin ini bisa dihambat oleh pelepasan adrenalin dan epinefrin akibat terjadi ketakutan maupun kegelisahan dari hewan. Adrenalin menyebabkan vasokonstriksi sehingga suplai darah dan oksitosin akan berkurang dalam mamai. Pertumbuhan dari kelenjar mamai dapat dipengaruhi oleh beberapa hormon, diantaranya adalah estrogen, progesteron, dan prolaktin. Berikut saya sertakan dokumentasi yang saya ambil pada saat saya melakukan penelitian di peternakan babi, Fakultas Peternakan Universitas Udayana di Jimbaran. Terakhir merupakan kesimpulan dari materi kita pada kali ini, yaitu pubertas adalah periode saat organ-organ reproduksi babi pertama kali berfungsi dan menghasilkan telur atau sperma dewasa. Faktor yang mempengaruhi pubertas adalah genetik, makanan, musim, cahaya, kandang, dan lingkungan.
Setelah masa pubertas, babi betina mengalami 5 siklus estrus yang berlangsung selama 21 hari. Babi betina hanya menerima pejantan pada masa birahi saja. Pada saat inilah terjadi perkawinan. Lama perkawinan pada babi sekitar 10-20 menit. Pada masa kebuntingan terjadi selama 114 hari dan proses kelahiran pada babi 1-12 jam. Setelah proses kelahiran perlu diperhatikan apakah induk menyusui. Hal ini harus diperhatikan karena pemberian air susu induk 24 jam pertama mengandung kolostrum yang bermanfaat bagi anak babi. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan atau kesalahan kata. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching.